Sejarah tari ketek. Sejarah tari ketek Ogleng. Dengan memahami karakter daerah-daerah tersebut, Raden Mas Said menerapkan cara yang berbeda dalam memerintah dan mengendalikan rakyat di wilayah kekuasaannya. Menggali potensi yang maksimal demi kemajuan dalam membangun wilayah tersebut, Raden Mas Said memerintah selama kurang lebih 40 tahun dan wafat pada tanggal 28 Desember 1795. Tari ketek Ogleng merupakan salah satu seni tari tradisional yang menyajikan gerak lucu, kerak putih, dengan iringan musik gamelan riang mengentak dan bersifat menghibur. Ketek Ogleng berkembang di wilayah Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, dan sebagian Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Khusus bagi Kabupaten Wonogiri, tari ketek Ogleng telah ditempatkan sebagai ikon atraksi budaya dan pariwisata. Berdasarkan penelusuran penulis, didapatkan satu versi sejarah ketek Ogleng di Kabupaten Wonogiri. Ketek Ogleng adalah nama sebuah tarian yang diciptakan oleh seorang warga Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, bernama Darjino, yang kemudian disempurnakan oleh Suwiryo. Di tangan Suwiryo, gerakan tariannya diubah lagi hingga menyerupai gerakan-gerakan kera yang ternyata sangat digemari oleh masyarakat luas. Setelah Suwiryo meninggal, tarian itu diteruskan oleh Sukijo hingga sekarang dan menjadi salah satu ikon Kabupaten Wonogiri. Tidak diketahui secara pasti kapan tarian ini diciptakan. Cerita dalam tari ketek Ogleng diilhami dari legenda Panji yang di dalamnya terdapat cerita tentang ketek atau kera. Tarian ini sangat digemari oleh masyarakat hingga akhirnya menyebar ke seluruh kecamatan di Kabupaten Wonogiri dan menjadi ikon dari kabupaten ini. Bagi masyarakat Wonogiri, kesenian ketek Ogleng difungsikan sebagai kesenian rakyat pasca panen atau hiburan pada saat pesta hajatan, hitanan, nazar, setelah sembuh dari sakit, atau ketika berhasil mencapai sesuatu yang diinginkan. Secara segi bahasa, ketek Ogleng berasal dari kata ketek bahasa Jawa kera dan Ogleng bunyi, saron demung atau biasa disebut gleng. Ketek Ogleng dapat dimaknai tarian kera dengan gerak lucu dengan iringan gamelan yang berbunyi ogleng-ogleng. Dilihat dari narasi dongeng, melatar belakangi tarian ketek Ogleng adalah kisah Panji Asmara Bangun dan Dewi Sekartaji. Versi cerita Panji yang berkembang di Wonogiri mengisahkan pada suatu hari Raden Panji meninggalkan istana dan menyamar menjadi rakyat biasa dengan disertai dua orang pembantu setianya, Larode dan Prosonto. Agar kepergiannya tidak diketahui masyarakat luas, ia menyamar dan mengubah namanya menjadi Jaka Asmara. Kepergian Raden Panji membuat bingung Dewi Sekartaji dan kemudian memutuskan pergi dari istana untuk mencari kekasihnya. Ia ditemani adiknya Dewi Ragil Kuning. Dalam pencariannya, mereka berdua menyamar dan mengubah namanya. Dewi Sekartaji berganti nama menjadi Endang Rara Tompe dan Dewi Ragil Kuning jadi Endang Suminar. Mereka akhirnya bertemu Mbok Randa Sambega di desa Dadapan yang kemudian menjadi ibu angkatnya. Mengetahui putra-putrinya pergi dari istana, Raja Jenggala segera mengutus Panji Gunungsari untuk mandar saudara-saudara yang hilang. Dalam pencariannya itu, Gunungsari terlebih dahulu mohon petunjuk Dewi Kili Suci, saudara tua ayahandanya, yang bertapa di Gunung Anjasmara. Tidak lama kemudian, Panji Gunungsari sampai di puncak Gunung Anjasmara dan mendapatkan petunjuk ia harus berubah wujud menjadi ketek atau kera putih bernama ketek Ogleng dan harus pergi ke desa Dadapan. Pada saat yang sama, ketika kerajaan sedang berduka, datanglah tentara Klono Bramodirada menyerang Jenggala karena lamarannya kepada Sekartaji ditolak. Pada suatu hari, ketika Randa Sambega di Dadapan beserta putri-putri angkatnya yaitu Endang Rara Tompe dan Endang Suminar dengan membicarakan keadaan desanya, tiba-tiba datang kera putih atau ketek Ogleng yang membuat takut mereka. Namun setelah ketek Ogleng menyampaikan maksudnya, mereka dapat menerima dengan senang hati.
Kete Ogleng diminta dihibur dengan nyanyian kudangan atau sanjungan oleh Endang Rara Tompe. Namun ketika mendengarnya Endang Rara Tompe yang indah, Kete Ogleng mengantuk dan kemudian tidur. Pada saat itulah Kete Ogleng ditinggal lari Randa Sambega dan anak-anaknya. Setelah bangun dan menemukan dirinya sendirian, Kete Ogleng marah dan mencari mana mereka berada. Dalam mencari perlindungan, para putri tersebut menangis karena takut dan bingung tangis mereka. Kemudian didengar oleh Jaka Asmara dan segera dicari di mana mereka berada. Mereka bertemu dan minta tolong karena sedang dikejar-kejar Kete Ogleng. Akhirnya Jaka Asmara bertemu dan berhadapan dengan Kete Ogleng, lalu terjadi pertengkaran. Mereka sama-sama sakti, tidak ada yang menang dan kalah. Akhirnya keduanya kembali ke wujud semula atau Badar. Jaka Asmara berubah wujud menjadi Raden Panji Asmara Bangun dan Kete Ogleng berubah menjadi Raden Panji Gunung Sari. Dengan demikian pula Endang Rara Tompe berubah wujud menjadi Dewi Sekartaji dan Endang Suminar menjadi Dewi Ragil Kuning. Segera setelah itu mereka meninggalkan Randa Sambega menuju ke Kerajaan Jenggala untuk mengusir musuh. Raden Panji berhasil mengalahkan prajurit Klono dan mereka semua kembali hidup bahagia. Tari Kete Ogleng yang disajikan dalam dua bentuk, yaitu cerita utuh dan petilan. Sedangkan di Kabupaten Wonogiri lebih banyak disajikan petilan, yaitu hanya menampilkan Kete Ogleng saja, meskipun ada yang kolosal dengan banyak penari. Berdasarkan sumber sejarah, tari Kete Ogleng dijadikan ikon tarian Kabupaten Wonogiri sejak tahun 1967. Pada saat itu Bupati Wonogiri dijabat oleh Raden Samino yang menggantikan pejabat lama Raden Suwarno Broto Pranoto. Pada saat itu grup Kete Ogleng asal Kecamatan Sidoharjo pimpinan Samijo menggarap tari Kete Ogleng dengan formasi lengkap sebanyak 60 orang. Saat ini tari Kete Ogleng lebih banyak disajikan sebagai media hiburan dengan menampilkan gerak lincah lucu tokoh kera putih yang bercanda dengan penonton.